Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali ya di acara ngopi. Mohon maaf, mulainya jam 9 lebih ya. Karena ada koordinasi hafalan dulu ya, hafalan dulu di hari Kamis ini. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang modul 4 yaitu pengelolaan barang dagangan. Nah, jadi modul 4 ini akan ada beberapa apa beberapa sub materi ya. Oke. Materi yang pertama yaitu 4.1 yaitu tentang manajemen stok produk dan persediaan barang. Nah, jadi kenapa memang ini sangat penting ya? Karena ketika kita membuka sebuah usaha, baik itu kalau jasa mungkin lebih ke schedule ya. Kalau jasa mungkin lebih ke schedule. Tapi kalau misalkan yang berhubungan dengan produknya adalah produk barang, maka manajemen stok dan juga persediaan barang ini akan sangat penting ya untuk diketahui ataupun di manage ya, kelola dengan baik. Jadi di eh, sebelumnya sebagai pengantar bahwa ada 6 cara untuk mengelola toko ya. Jadi cara mengelola toko itu ada 6 cara. Yang pertama adalah mengenali kebutuhan pelanggan dengan baik. Jadi ini menjadi sebuah tahapan awal ya. Ketika kita membuka sebuah toko berarti mengenali kebutuhan pelanggan dengan baik. Bahkan kalaupun sudah buka toko pun ya kita juga tetap harus melakukan tahapan yang pertama ini gitu karena bisa saja karena tadi perilaku konsumen itu berubah maka kita pun juga harus agile tuh ya beradaptasi ya berubah juga gitu ya beradaptasi sesuai dengan perkembangan. Yang kedua adalah mengembangkan produk dan layanan. Yang ketiga adalah rutin dalam melakukan stock of name. Yang keempat adalah menggunakan SKU atau pengkodean barang. Nah, jadi ini ketika barang, maka idealnya memiliki sebuah standar baku ya, standar baku pengkodean. Walaupun memang bisa saja setiap orang ataupun setiap toko memiliki ciri khasnya masing-masing. Tapi ini untuk memudahkan ya, untuk memudahkan supaya nanti pengkodean ini untuk pengelompokan nanti di database ya, nanti di database. Apalagi yang sudah pakai sistem ya, bagi yang sudah pakai sistem. Yang kelima adalah mencatat transaksi dengan benar. Yang keenam adalah selalu melakukan cek barang masuk yang keluar. Maksudnya ya mengecek, jadi jangan sampai juga misalkan hanya menerima tanda tangan saja misalkan dari kurir ataupun dari driver yang mengirim barang gitu ya. Mengirim barang tanpa ngecek dulu. Istilahnya mungkin QC lah ya, mungkin bisa sederhana QC atau sederhananya tadi ngecek dulu. Jadi sebelum sebelum serah terima dicek dulu tuh barangnya. Nah, jadi di cara pengelola toko ini ada yaitu di nomor 3 stock of name, ada juga nomor 4 di pengkodean barang, yang kelima juga di transaksi. Maka sampai bahkan sampai ke poin 6. Jadi poin 3, 4, 5, 6 ini akan sangat berkaitan erat dengan manajemen stok ataupun pengadaan eh, barang gitu ya barang maka ini menjadi sebuah hal yang sangat penting ya karena tadi dari cara mengelola toko saja 4 dari 6 itu berkaitan dengan manajemen stok kan gitu ya. Manajemen stok adalah proses dari keseluruhan sistem manajemen gudang atau warehouse. Jadi ada misalkan ketika teman-teman ada manajemen gudang. Jadi maksudnya kenapa sih gudang aja harus di manage gitu ya? Sebetulnya itu manajemen stok lah ya sederhananya. Pada dasarnya proses ini adalah proses di gudang di mana tingkat stok dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pesanan pemberian dan internal supply barang. Jadi misalkan kenapa sih harus di manage stok itu? Karena misalkan oh ini ada satu waktu memang ini stok barang ini sangat
stok barang tertentu sangat cepat pergerakannya. Satu sisi, misalkan ada barang-barang yang tidak cepat pergerakannya. Di sisi lain juga, tempat ataupun gudang kita terbatas. Nah, gitu ya. Mending kalau memang gudangnya anggaplah tidak terbatas ya, artinya sangat luas gitu ya. Walaupun sangat luas pun juga tetap harus dimanage kan. Anggaplah kita sudah hanya punya gudang kecil sedikit gitu ya, maka manajemen stok ini menjadi sebuah hal yang wajib digunakan gitu karena analisa faktor eksternal, pesanan pembelian, lalu ada ternyata supply barang. Jadi juga jangan sampai juga misalkan barang ternyata kepenuhan ya. Ternyata kebutuhannya bisa keluarnya 50, ternyata ketika barang masuk datangnya 100. Sedangkan gudang kita hanya maksimal hanya di 70 misalkan. Ya udah, berarti yang 30 lagi akan kemana? Disimpan di mana gitu berarti. Maka manajemen stok ini sangat dipengaruhi tadi faktor eksternal dan juga internal. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kedua faktor pada tingkat yang wajar. Jadi wajar itu dalam artian kita punya gudang, ketika antara barang keluar dan barang masuk ini tingkatnya wajar. Jangan sampai juga barangnya cepat keluar tapi supply-nya lama ataupun lambat. Jadi percuma tuh punya gudang. Gitu ibaratnya. Percuma punya gudang. Tapi misalkan ini barangnya banyak disuplai tapi keluarnya lambat. Sedangkan ternyata ada satu waktu ini harus ada barang tertentu ternyata ujuk-ujuk melonjak tuh naik. Dan kita butuh gudang. Sedangkan di gudang penuh gara-gara supply yang memang belum bisa tersalurkan. Nah, jadi apa garis besarnya adalah untuk menyeimbangkan supaya wajar antara barang yang keluar atau juga barang yang masuk. Cara melakukan manajemen stok ada dua cara. Jadi boleh dua-duanya dilakukan. Ya, idealnya memang idealnya mungkin dua-duanya dilakukan. Yang pertama adalah manajemen stok berkala atau periodik. Ini biasanya sangat digunakan oleh toko-toko ataupun usaha yang mungkin belum memiliki sistem atau ini mah manajemen stok jadul karena berkala ketika belanja misalkan awal minggu hari Senin kita belanja nanti di hari Jumat di stock of name lagi dicek antara persediaan produk di awal dan di akhir berarti selisihnya itu yang terjual maka harus dibalance tuh antara transaksi selama seminggu itu harus sesuai dengan barang yang dikeluarkan ataupun dijual itu berkala walaupun memang ini tadi mungkin ada kekurangannya apa tidak bisa real time ketika misalkan kita ngeceknya adalah di Senin dan Jumat maka misalkan ada pimpinan kita pengen nanya ini stoknya nanyanya di hari Rabu misalkan ini stoknya ada berapa bentar Pak saya ngecek dulu gitu. Jadi tidak ada updatean karena makanya itu kekurangan ya sebuah kekurangan karena ini stoknya periodik atau juga bisa kita menggunakan yang kedua yaitu manajemen stok abadi. Kenapa abadi? Istilah abadi itu adalah berarti dia melakukan penghitungan stok secara terus-menerus gitu ibaratnya mah jadi ibaratnya bahkan tiap detik ketika barang itu keluar secara otomatis dia langsung mengurangi stok. Ketika ada barang masuk, detik itu pun secara pencatatan barang tercatat sebagai barang yang masuk. Maka ini biasanya yang sudah bergantung pada jalur elektronik atau sistem point of sale untuk melacak produk secara terus-menerus. Apakah harus milih salah satu? Itu menjadi sebuah pilihan, tergantung dari cara kerjanya. Tapi yang poin yang pertama yaitu manajemen stok berkala ini yang berkala pun untuk beberapa kesempatan ini sangat masih bisa digunakan. Ya, digunakannya kapan? Ketika misalkan melakukan audit, misalkan.
pimpinan mau nge-audit nih, misalkan owner pengen nge-audit nih, misalkan ini bener nggak nih penjaga toko tuh, gitu aja mah. Bener nggak antara barang yang di sistem dengan yang real, itu boleh. Ya, jadi hanya yang sampai hanya mengandalkan yang di real di sistem aja gitu ya. Karena banyak juga misalkan toko-toko yang memang dia bisa memberikan report report secara real time, tapi kenyataannya ketika ada tadi ada sidak, kok ini kurang dan sebagainya, ketahuan lah ternyata ada fraud lah gitu ibaratnya. Atau bahkan misalkan barangnya tidak layak dan sebagainya. Jadi boleh dilakukan mix ya, mix. Tapi yang setidaknya yang poin satu yang berkala. Walaupun tadi banyak kekurangannya. Syukur-syukur ketika misalkan toko kita sudah memiliki sistem berbasis sistem elektronik ya, jadi nanti bisa terlacak. Ada manajemen persediaan. Manajemen ini secara khusus berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan barang atau produk yang dimiliki oleh sebuah industri retail. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen ini adalah bagaimana cara memperoleh persediaan, menyimpan hingga memanfaatkan. Persediaan berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, dan bahkan suku cadang. Nah, jadi sekilas manajemen stok dan persediaan sama. Stok ya persediaan kan, cuman bedanya cuman bahasa Inggris doang gitu ya. Tapi untuk di yang sekarang berbeda karena ada manajemen stok atau stok manajemen, ada manajemen persediaan. Kalau yang ini memang lebih ke tadi bahan baku, pembantu dan sebagainya. Kalau sekarang jadi ya. Jadi kalau yang tadi lebih ke titik beratnya adalah antara barang masuk dan keluar. Kalau ini bahkan sampai ke tadi bahan baku ya, bahan baku bahkan ke suku cadang ya, ke suku cadang. Jadi intinya ini manajemen persediaan ini lebih luas lagi. Kalau tadi yang manajemen stok lebih ke produknya, kalau persediaan berarti seluruhnya. Kan kalau suku cadang itu kan bagian dapur ya, suku cadang itu bagian dapur. Kenapa sih penting manajemen persediaan? Yaitu untuk mengatur jumlah persediaan tidak apa mengatur jumlah eh, persediaan tidak semudah yang dibayangkan. Jika persediaan terlalu banyak, maka biaya untuk penyimpanan akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika persediaan kurang, maka akan menghambat proses produksi. Untuk memberikan solusi bagi berbagai kepastian, mulai dari ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan hingga pasokan. Nah, jadi ada tiga titik kritis ya. Ada tiga titik kritis bahwa ada ketidakpastian permintaan, ketidakpastian waktu pemesanan, ketidakpastian pasokan dari supplier, gitu ya ibaratnya. Nah, ini menjadi sebuah titik kritis ya ketika kita melakukan manajemen persediaan. Nah, ini ada 5 metode manajemen persediaan. Ada EOQ, Economic Order Quantity. Ada MRP, Material Requirement Planning. Ada JIT, Just in Time. Ada analisis ABC. Action by Cost, ada periodic review, Nah, jadi kita coba telah ya. Metode EOQ. Ya, EOQ adalah suatu metode yang bertujuan untuk mengoptimalkan biaya yang dikeluarkan perusahaan mengenai persediaan. Sehingga perusahaan mampu menyeimbangkan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Ini ada contohnya ya. Mangga lah ini mah nanti mungkin bisa dipelajari ya ketika teman-teman pengen misalkan ini R adalah jumlah bahan baku, jumlah pemesanan, harga beli dan biaya penyimpanan. Kenapa tadi biaya penyimpanan? Karena ini basisnya adalah di biaya ya.
Jadi menyeimbangkan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Maka biaya penyimpanan ini harus dimasukkan. Jadi misalkan ketika ada kan dua kan rumusnya itu akar ya. Akar dari 2 kali R kali S dibagi P kali 1. Misalkan 2 dikali 240.000. Misalkan R ini kan jumlah bahan baku. Ternyata membutuhkan bahan baku 240.000. Sedangkan S-nya adalah biaya pemesanan. Sedangkan ada pemesanan dari mereka itu adalah 150.000. Ya, 150.000. Nah, maka dibagi 2.000. P-nya itu adalah harga beli per unit ya, per unit dikali 2 kali satu. Satu adalah biaya I. Oh, I bukan satu ya. I itu adalah biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan 25% ya. Nah, jadi akar 144 berarti idealnya berarti ketika kita mau pakai metode ini, maka ya udah persediaannya 12.000 unit dulu berarti kan sebenarnya 12.000 unit dulu, supaya masuk ke biaya penyimpanan ya. Jadi supaya maka mungkin nanti kalau yang EOK ini saya juga belum terlalu paham juga, tapi nanti bisa kita pelajari bareng-bareng ya. Misalkan ketika memang kita punya gudang dan gudangnya berbayar ya. Tapi kalau yang memang gudangnya nggak berbayar mah mungkin bisa pakai metode yang lain. Tapi kadang suka kita misalkan butuh ada orderan dalam jumlah banyak dan membutuhkan gudang yang itu kita harus memang nyewa gitu ya. Maka mungkin metode ini bisa dipakai juga. Ada metode MRP, Material Requirement Planning, atau adalah suatu teknik yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item barang yang tergantung pada item di tingkat yang lebih tinggi. Jadi ini cara kerjanya ya. Jadi misalkan di inputan itu bill of material, berarti tagihan ya. Tagihan materialnya ada master product schedule, jadi timeline produksinya, ada inventory datanya, lalu masuk ke material planningnya, lalu ke outputnya adalah jadwal pemesanan, laporan kebutuhan bahan, laporan inventaris, laporan status produksi dan sebagainya. Jadi kadang kita juga mungkin pernah mendengar ada ERP, ada MRP. Nah, itu ternyata hampir-hampir mirip, tapi ada beberapa yang berbeda ya, ada yang berbeda. Ya, berbeda. Intinya sih kalau yang MRP ini memang lebih ke tadi balik lagi ke inputannya ini ya, ke inputannya. Ya, nanti kita coba. Ini juga saya juga belum terlalu paham juga nih, tapi nanti kita pelajari lebih lanjut ya untuk yang MRP ini. Metode JIT, nah just in time. Metode manajemen produksi yang fokus pada pemenuhan kebutuhan konsumen dengan tepat waktu dan berkualitas serta mengurangi adanya biaya penyimpanan inventaris di gudang. Jadi bukan tidak ada, tapi ketika bisa dihindari, hindari misalkan. Ya. Dengan mengacu pada 2 poin tersebut, usaha akan lebih fokus pada ROI dengan memangkas biaya yang dialokasikan untuk penyimpanan persediaan dan biaya transportasi. Ini yang biasa kita lakukan sebenarnya, just in time itu. Order masuk ya kan, mulai terima pesanan dari customer, order masuk, kita lalu membuat jadwal kira-kira sampai misalkan timeline pengerjaan, timeline pengiriman dan sebagainya gitu ya ibaratnya. Lalu konfirmasi ke PIC untuk membuat jadwal produksi. Jadi ini ternyata sudah deal nih, ada order, kita langsung untuk ke supplier ya, supplier nih ada pemesanan jaket, ini jadwalnya tanggal sekian harus selesai dan sebagainya. Lalu membuat SPK untuk produksi, misalkan, ternyata bisa nih. Kalau sampai jam segitu sekarang bisa, ya udah buatlah SPK untuk produksi. Lalu cek penyelesaian order dan jadwal pengiriman, lalu dikirim. Jadi sebenarnya JIT ini, just in time ini, yang paling sering kita pakai. Ya, ini yang paling sering kita pakai.
Jadi ada metode ABCD, ABC Uncle Muto ya. Activity based costing adalah suatu metode penghitungan alokasi biaya dari serangkaian kegiatan, termasuk penggunaan berbagai sumber daya di dalamnya. Dalam manajemen keuangan suatu usaha diperlukan efisiensi. Nah, jadi ini kita lihat yang sebelah sini ya. Ada activity based costing itu adalah biaya sumber daya, pembebanan biaya, ada aktivitas, pembebanan biaya, ada produk. Jadi sebetulnya metode ABC ini, activity based costing ini yang biasa dilakukan ketika oleh teman-teman dari QSPPS nih di bagian pemberdayaan. Ini activity based costing. Jadi misalkan kita kan ngejual nih. Oh iya dah, ini ada project anu pengerjaan program. Ini kan kita kita itu kan mulai dari launching, kita beli apa beli barangnya berapa, mulai lagi biaya pendampingan, lalu sampai ke pelaporan, bla bla bla. Itu yang bisa kita lakukan masuknya mah metode ABC. Gitu ya, metode ABC. Atau misalkan ketika kita mau ada tender nih, ada tender, misalnya ada tender, tender pun ya sama. Misalkan kan kalau tadi kalau yang just in time itu kan ini lebih ke anggaplah yang itu dilakukan oleh orang lain. Tapi yang ABC ini, misalkan itu yang dilakukan oleh kita. Contoh sederhananya kemarin tuh ketika kita project Ramadan. Project Ramadan kan bukan orang lain kan yang melakukan, tapi kita nih tim Kopmu sendiri yang melakukan. Tim Kopmu sendiri yang packing, tim Kopmu sendiri yang ngirim barang, gitu ya. Tim Kopmu sendiri yang nyari barang, gitu ya ibaratnya. Maka itu harusnya masuknya bukan just in time, tapi masuknya ke yang metode ABC. Ketika pakai metode ABC berarti dihitung tuh. Kalau just in time kan ya tinggal ngelempar ke supplier. Pokoknya mas saya ordernya cuma sekian. Terserah Anda lah itu mah. Mau packingnya kayak apa, buruh segala macam itu terserah Anda. Tapi kalau ABC ini lebih rinci. Dihitung tuh biaya packing berapa, biaya kita cari barang, bagaimana biaya kita QC, biaya kita misalkan ada keterlambatan pengiriman misalkan kan gitu ya, atau misalkan kita ujung-ujung kan kemarin tuh gula ternyata ujung-ujung harus packing sendiri gitu ya, repack sendiri karena gula lagi kosong, kita harus repack sendiri, itu kan mengeluarkan biaya. Maka metode IBC ini bisa digunakan untuk pelaksanaan tender-tender yang dilakukan oleh kita sendiri ini, kita yang melakukan, bukan orang lain ya, bukan orang lain dalam artian kalau dengan orang lain kan jual beli ya sebetulnya kan, kalau ini mah ya kita melakukan sendiri atau kita mengupahkan ke orang lain. Nah, misalkan peci, ini ada orderan peci dan peci itu harus dikerjakan oleh anggota kita, itu kan ada muncul biaya biaya packing, itu pun berarti bisa masuk ke metode ABC. Ada juga metode periodic review ini yang biasanya digunakan ketika eh, contoh sederhananya mungkin Ramadan, bukan kurban. Nah, jadi periodic review itu konteksnya yaitu ia melihat dari interval waktu tertentu, mengevaluasi ya. Jadi merujuk pada pendekatan sistematis di mana evaluasi terhadap tingkat persediaan dilakukan pada interval waktu tertentu, bukan secara terus-menerus. Ya, jadi misalkan ini contohnya di hijab ya. Ini kan contohnya hijab. Oh, ternyata di di tahun lalu grafiknya kayak gini nih. Grafiknya kayak gini. Maka ya udah berarti buat tahun ini ternyata bisa nih. Iya, biasanya kenapa sih ketika kita mau melakukan perencanaan kerja harus pakai base realisasi tahun sebelumnya?
karena itu bisa menjadi patokan awal. Oh, ternyata ini di bulan ini naik nih. Berarti sebelum bulan ini kita harus mulai nyetok. Nah, ketika bulan Ramadan misalkan kenapa sih toko-toko baju itu sudah mulai nyetok baju itu misalkan anggap lebaran itu Maret, maka dari bulan Januari itu mereka sudah stok tuh. Sudah stok baju kah atau tren-tren itu sudah mulai di apa? Sudah mulai digaungkan sejak 3 bulan yang sebelumnya kan gitu ya. Atau ketika misalkan ketika Ramadan karena apa kebutuhan pokok sembako itu harganya mahal, sudah mahal, lalu apa barang ketersediaannya barangnya langka, maka sudah mulai itu di stok dari bulan Januari. Bahkan muncullah ada sifatnya apa penimbunan ya, ada penimbunan gitu ibaratnya. Jadi dikeluarinnya nanti supaya ketika di Ramadan bisa memprediksi Ramadan itu tinggi ataupun tidak dari base dari data penjualan. Maka bagi hal yang penting yaitu tadi ketika kita bisa melakukan pencatatan usaha karena nanti bisa digunakan untuk base apa manajemen persediaan. Pakai metode apa? Metode periodic review. Metode review ini kita tadi seperti yang saya sudah jelaskan, yang biasa kita lakukan juga gitu ya ketika kita di tanda-tanda yang sebelumnya. Nah, itu sudah selesai. Ya, sudah selesai. Jadi beberapa hal itu sudah bisa yang sudah biasa kita lakukan, ada beberapa hal juga yang belum kita lakukan. Ya, tapi intinya adalah sebisa mungkin ketika kita mau membuka sebuah usaha dilakukan perencanaan sebaik mungkin karena ketika perencanaannya bagus resikonya bisa ditekan diperkecil bukan berarti tidak ada resiko tapi resikonya bisa diperkecil bahkan resikonya bisa diprediksi ya bisa diprediksi. Minggu depan kita akan coba bahas materi tentang perilaku konsumen. Ya, minggu depan kita akan coba bahas tentang perilaku konsumen. Jadi bisa terus ya teman-teman menyimak. Mungkin ada 6 kali pertemuan lagi mungkin ya di acara ngopi di kali ini sesi ini. Hatur nuhun bagi teman-teman yang sudah menyimak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.